Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Maka setelah kita mengetahui eksistensi wujudnya para alim ulama di daerah kita adalah nikmatul mansiyah, kenikmatan yang terlupakan, yang mana kenikmatan ini bagaikan bumerang. Jika kita tidak mensyukurinya, akan ada adab yang perih dan pedih dari Allah Jalla wa'ala. Maka barang siapa yang ingin mensyukuri nikmat Allah dengan datangnya alim ulama yang datang dari Yaman misalnya dalam waktu sepekan ini, pertama, kita mensyukuri dengan mukafaah, dengan memberikan apa yang berhak baginya, mulai dari makanan dan minuman dan akomodasi, mukafaah, wa haqqu dhiyafah, dan hak-hak dari tamu. Maka kita berikan sandang pangan dan papan, kita berikan makanan, kita sembelihkan kambing-kambing, kita berikan makanan dan bahkan uang saku, dan bahkan tempat tidur yang nyaman dengan air conditioner dan sebagainya. Maka ini sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Di antaranya sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man kana yu'min billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah." Maka barang siapa seseorang yang dia itu beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia itu mengagungkan tamunya. Maka kita mengagungkan tamu kita alim yang datang dari Yaman dengan memberikan makanan-makanan dan memberikan tempat tinggal yang layak dan juga memberikan uang saku. Maka itu semuanya dari rasa syukur kita kepada Allah, karena Allah telah memberikan kepada kita alim ulama yang akan menyebarkan ilmu dan barokah di antara kita. Bukannya lari dari alim ulama tersebut, menjauh dan tidak tahu kemana arahnya, tetapi datangi. Dan begitupun yang kedua, mendatangi majlis-majlis ilmunya. Tidaklah kita katakan datang ulama, alah cukup melalui live saja, padahal dia rumahnya dekat dengan kita. Namun cukup dengan melihat di live saja. Maka disebutkan oleh salaf, telah datang sanad kepada Imam Malik bahwa Harun ar-Rasyid, seorang waliul amr, pemimpin negeri di Madinah pada zaman itu, mendatangi Imam Malik. Dan Imam Malik ma'ruf mengajar di Masjid Nabawi dari kitab Muwatta yang agung, yang disebutkan oleh muridnya Imam Asy-Syafi'i, la yujad tahta adimis sama afdalu kitab asahul kitab ba'dal Muwatta. Tidak ada kitab yang paling sahih di zaman Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik, kitab sebaik dari kitab Muwatta. Namun di zaman now ada yang lebih baik, Al-Bukhari dan Muslim. Itu di zaman Imam Asy-Syafi'i. Tidak ada kitab yang paling baik dan paling sahih kecuali Muwatta. Maka kitab Muwatta Imam Malik di zaman itu bagaikan sahih Al-Bukhari dan Muslim di zaman now. Maka Imam Harun ar-Rasyid mengatakan, "Wahai Imam Malik, datanglah kepada kami ke istana. Ajari kami dan para penggawa kami dan anak-anak kami, anak-anak para raja dan tuan-tuan besar, agar mempelajari kitab Muwatta darimu." Apa jawab Imam Malik? Seorang imam, pengajar kepada kebaikan, alim ulama yang derajatnya di atas dari para presiden dan di sisi Allah sangat mulia dari seluruh manusia. Seperti ucapan Allah, "Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah wa amila shalihah." Tidak ada ucapan-ucapan terbaik dari hamba-hamba Allah
tidak ada ucapan presiden, tidak ada ucapan raja, tidak ada ucapan para penyanyi yang paling baik di muka bumi, kecuali mereka orang-orang yang menyebarkan dakwah dari dai ilallah, yang keluar dari mulutnya Al-Quran dan Sunnah secara mutlak di sisi Allah yang terbaik di dunia mereka itu. Maka apa yang dikatakan oleh alim ulama di saat diperintah oleh pemimpinnya, presidennya, amirnya untuk mengajari muwatta di istana ataupun di rumah-rumah para raja, dikatakan al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu yang agung ini dari ucapan Allah dan Rasulnya didatangi, bukan ilmu yang mendatangi ke kamar-kamar kalian, ke istana kalian, ke mobil-mobil kalian, ke rumah-rumah kalian, bukan. Maka dari sini kami harapkan, dari rasa syukur kita kepada Allah dengan adanya eksistensi alim di tempatnya, atau datang tamu dari Yaman, dari ulama Yaman, kita mengagungkannya bihudur fi majalisil ilm walaysa nahrub minhu au najlis fil bait iktafa bi jawalat. Cukup dengan mendengarkan streaming, tidak. Al ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan ilmu mendatangi ke rumah-rumah kita dan kita mendengar di kasur-kasur kita sambil bertelakan. Ilmu apa seperti itu? Dan begitu pun telah datang hadis, yang mana hadis ini pun perintah dari Allah untuk menghadiri majlis ilmu. Seperti datang dari 4 sahabat. Pertama datang dari Ibni Abbas yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dengan sanad, haddatsana rajulun an Ibni Abi Najih an Mujahid an Ibni Abbas. Maka sanadnya dhaif di sini karena an rajulin mubham. Berkata Ibnu Abbas, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah," jika kalian mengetahui ada taman-taman surga di antara kalian, farta'u, maka kalian singgahlah, maka kalian mampirlah, maka kalian duduklah di taman-taman surga yang ada di sekitar kalian dan kalian tahu jadwal-jadwalnya. Para sahabat kaget. Mereka mengatakan, "Fama riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa itu taman-taman surga, wahai Rasulullah? Apa dijawab oleh Nabi? Hilakuz zikr, majalisul ilm. Bahwa taman-taman surga adalah lingkaran-lingkaran menuntut ilmu. Majlis-majlis ilmu yang seperti ini kita ada padanya. Yang setiap salawat, ba'dal fajr, ba'dal duhur, ba'dal asr, ba'dal maghrib, kita ada padanya. Itulah majlis-majlis ilmu, dinamakan taman-taman surga oleh Nabi. Maka bagaimana kedudukan hadis ini? Hadis ini meskipun dhaif dari rawi yang mubham tadi, namun telah datang dari 3 sahabat yang lain. Tadi dari Ibnu Abbas, datang dari Anas Ibnu Malik, datang dari Jabir Ibni Abdullah, datang dari Ibnu Umar. Yang keempat sahabat ini datang dengan berbagai jalan, maka bisa naik kepada derajat sahih li ghairi, dan telah disahihkan oleh alim muhaddits di zaman now, Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah di dalam Sahihah telah mensahihkan hadis ini. Maka kita ambil faidah di dalam hadis ini, perintah yang wajib. Barang siapa yang mengetahui ada taman-taman surga di dekatnya, di masjidnya, di musolanya, di daerahnya, farta'u, agar singgah. Bukannya ada majelis ilm lewat, ada majelis ilm malah kabur. Al-kaburiyun kemana? Sampai kapan? Setiap waktu sholat jadi kaburiyun. Maka di sini, di dalam hadis ini disebutkan farta'u, agar kalian duduk padanya. Kalimat farta'u i'rabnya fi'lun amr, memberikan makna wajib. Lalu apa faidahnya dinamakan dengan taman-taman surga majelis ilmu itu? Karena di dalam hadis yang lain disebutkan,
majlis-majlis ilmu yang kita ada padanya, seperti sekarang khutbah Jumat ini majlis ilmu juga, penyebab seseorang masuk kepada surga. Yang mana di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah disebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa seseorang yang banyak duduk menuntut ilmu di majlis-majlis ilmu, Allah akan mudahkan dia masuk kepada surga. Maka oleh sebab itu majlis ilmu dinamakan dengan taman-taman surga, karena penyebab orang yang banyak duduk di dalamnya akan dijadikan sebagai penduduk surga. Dan bahkan bukan hanya manusia tadi, dari para sahabat yang diperintahkan oleh Nabi agar mampir ke tempat menuntut ilmu, bahkan para malaikat, yang mana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah, innallaha khalaqal malaikah liajli yajlisuna fi majalisil ilm wa yahutuna ajnihatahum fiha. Bahwa Allah telah menciptakan malaikat-malaikat yang khusus, yang fungsinya adalah menghadiri majlis-majlis ilmu. Fungsinya hadir di majlis ilmu. Maka sekarang jika kalian bisa melihat perkara yang kesat mata, kalian bisa melihat di antara kalian yang hadir di sini banyak malaikat yang mana Allah ciptakan untuk hadir di sini. Maka di Sahih Al-Bukhari disebutkan Allah menciptakan para malaikat yang fungsinya hadir di majelis ilmu. Kemudian disebutkan fa innahum yajlisuna fit turuqat, maka mereka duduk-duduk dan berjalan di jalan-jalan mencari majelis-majelis ilmu. Anytime, anywhere, dimanapun mereka dekat, kapanpun waktunya, menjelang maghrib, setelah asar, setelah salat fajar, sebelum duhur, ba'da duhur, mereka mencari. Maka seperti sekarang ada khutbah Jumat, majelis ilmu, maka mereka berteriak dari malaikat ini kepada para saudara-saudaranya malaikat yang lain. Apa yang diteriakkan? Halummu ila ma ahwaja ilaikum. Wahai para sahabatku malaikat, aku mendapati di Blok B, Sitiung 1, Darmasraya, Sumatera Barat ini, di Masjid Imam Mukbil Al-Wadi'i, ada kajian-kajian setelah ba'dal fajr, ba'dal duhur, ba'dal asr, ba'dal maghrib, dan sekarang ada khutbah Jumat. Halummu, silahkan datang. Maka datanglah berbondong-bondong para malaikat, dan mereka menurunkan sayap-sayap mereka yang agung sampai kepada langit. Maka disebutkan di dalam hadis, di saat para malaikat melindungi majelis-majelis ilmu dan duduk dengan penuh adab dan penuh kesopanan mendengar ucapan Allah dan Rasul, maka Allah bertanya kepada malaikat, apa yang ditakutkan oleh hamba-hambaku? Dikatakan, ya Rob, mereka sangat takut atas azabmu, api neraka. Ditanya lagi, wahai para malaikat, apa yang mereka di majelis ilmu itu sangat idam-idamkan? Mereka mengidam-idamkan surgamu, ya Rob. Maka dikatakan oleh Allah, asyhidu, saksikanlah wahai para malaikat, anni ghafartu lahum jami'an, aku mengampuni dosa-dosa mereka, orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Idan julusuna fi majalisil ilm min asbabi takfiri dzunub wal ma'asi. Maka banyaknya kita di tempat-tempat menuntut ilmu duduk di masjid ini setiap pagi, setiap petang, di siang hari, bukan kabur di tempat yang lain, maka penyebab diampuni dosa-dosa kita. Maka hadis yang agung ini menjadi pelajaran bagi kita. Apalagi datang syekh dari jauh dari Yaman, maka kita duduk bersamanya, diampuni dosa kita dan penyebab masuk kepada surga. Dan yang terakhir kami berikan hadis yang muttafaqun alaih, datang dari sahabat Abu Waqid Al-Laythi. Hina kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi masjidin
Di saat Nabi al-Qaddars fil masjid, ja'a salasa nafarin, datang 3 orang ke masjid. Fadakhala itsnan, faharaba wahidun. Maka 2 orang dari 3 ini melihat Nabi mengajar di masjid, 2 orang masuk ke masjid. 1 orang kabur, tidak mau duduk di majelis ilmu. Maka setelah itu disebutkan oleh Nabi, yang 2 orang ini fa'aqbala fafariha bi majlis ilm fa'ata bi qudamil majlis. Maka orang yang pertama dari kedua yang tadi masuk ke masjid datang di tempat duduk yang depan dan dalam keadaan bahagia menerima ilmu dan siap mengamalkannya dan mendengar. Dan yang satu lagi duduk di paling belakang, malu dan takut kepada majelis ilmu. Dan yang ketiga berpaling, tidak mau masuk kepada masjid, kabur. Maka di dalam hadis ini disebutkan falamma intaha, maka di saat Nabi selesai mengajari ilmu, maka Nabi menyebutkan 3 sifat orang tadi di depan para sahabat dan di depan orang tadi. Fa inna haula as-salasah, maka tidak 3 orang tadi yang melihat majelis ilmu, 2 orang masuk dan 1 orang kabur. Maka yang 2 orang masuk tadi yang datang ke majelis dalam keadaan bahagia dan dia duduk di majelis meskipun tidak paling depan, pokoknya senang di majelis. Fa'awa ilallah fa'awahullah ilaihi, dan dia bersegera datang kepada Allah dengan penuh dari pengharapan yang baik. Fa'awahullah ilaih, maka Allah akan mendatangi dia dengan penuh kebaikan. Waladistahya, dan jenis orang kedua yang malu-malu tadi berada di saf yang paling terakhir di pojok dan tersembunyi mungkin di antara tiang karena malu dari pengajar. Istahya, dia malu. Fa'ahyallah ilaih, maka Allah merasa malu pula kepadanya. Lihat, dari 2 orang yang masuk menuntut ilmu, datang senang, bahagia menerima ilmu dari gurunya, Allah akan datang kepadanya dengan berbagai kenikmatan. Kenikmatan rizki dunia dan kenikmatan hidayah dari ilmu yang bermanfaat. Dan barang siapa yang tadi malu-malu berada di belakang dari majelis, Allah pun malu-malu, maknanya mungkin memberikan sedikit ilmu, mungkin memberikan sedikit dari keutamaan harta dan kejayaan karena malu-malunya. Adapun dari kaburiyun, orang-orang yang kabur, faman a'radallah minhu, maka barang siapa yang lari dari menuntut ilmu dan kabur dari menuntut ilmu padahal dia ada di tempat menuntut ilmu, Allah akan lari darinya, lari dari ilmu yang bermanfaat. Mungkin bisa jadi kelak dia akan terus-menerus dalam keadaan kebodohan dan kelak mencintai dari perkara-perkara kebid'ahan dan kemaksiatan. Maka Allah berfirman di dalam Al-Quran sesuai hadis ini, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Falamma zaghu, di saat mereka berpaling dari ilmu, ada majelis ulama dan tidak mau dan lebih baik kabur, azaghallahu qulubahum, Allah akan membutakan hatinya. Maka hidayah tidak bisa diterima masuk kepada hatinya, dan hubungan dia dengan orang-orang yang mungkin bukan ahli ilmu, hanya ahli dunia dan bahkan bukan dari ahlu sunnah akan lebih dekat, dan kelak dia akan mencintai orang-orang yang tidak dengan ilmu, hanya sibuk dengan dunia karena Allah berpaling darinya. Maka inilah yang bisa kita berikan kesimpulan dari khutbah ini, akan datang dari alim ulama yang wajib bagi kita untuk mensyukurinya dengan ikramu dhaif wal mukafaah, dan juga dengan menuntut ilmu dengannya. Maka ini yang kita harapkan. Maka marilah kita berdoa, as'alullahal karim rabbal arsil azim an yahfadha biladana Andalusia wa bilad Filistin wal Yaman. Maka kita meminta kepada Allah agar Allah menjauhkan bala
dan fitnah-fitnah yang besar dari negeri kita NKRI tercinta. Dan jadikanlah ya Allah negeri kita Indonesia dan Filistina dan Yaman, warga mereka dalam keadaan aman, sentosa, jaya raya, dijauhkan dari fitnah-fitnah yang besar dan fitnah yang kecil. Dan kita mendoakan pemerintah kita, as'alullahal karim rabbal arsyil azim an yahfadha wulata umurina wa an yursyidahum ila tariqil haq. Maka kita meminta kepada Allah agar Allah selalu menjaga presiden kita Pak Jokowi beserta staf kementeriannya dan juga anggota MPR, DPR baik di pusat dan di cabang. Maka bimbinglah mereka di atas hidayah-Mu ya Allah, sehingga di saat mereka membuat komitmen, membuat constitution, membuat rules, undang-undang, undang-undangnya tidak menyelisihi ajaran-Mu Al-Quran dan Sunnah, sehingga kami rakyat yang wajib taat kepada mereka, kepada pemimpin yang adil dan pemimpin yang tidak membuat aturan yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, maka kita wajib mentaati mereka. Kita sebagai rakyat mentaati mereka dalam keadaan mereka taat kepada-Mu ya Allah. Dan yang terakhir kami meminta kepada Allah, ya Allah, Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fi. Wahai Allah, mudahkanlah dakwah kami, dakwah di Ma'had Muqbil Al-Wadi yang free of charge, yang gratisan ini. Dan Engkau yang mengetahui bagaimana orang-orang yang berjuang untuk berdakwah di sini, dari pemikiran, dari pengajaran, dari mereka orang-orang yang menginfakkan harta-harta, maka Engkau telah berjanji bagi mereka yang menghidupkan dakwah dan membantu dakwah, baik dengan uang atau peluh keringat atau dengan ide-ide atau dengan pengajaran, Engkau telah menjanjikan di Al-Quran, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Barang siapa yang membantu dakwah Allah, membantu dalam perjuangan di jalan Allah, Allah akan membantu rizki mereka. Dan Allah akan menjadikan orang-orang yang membantu ini jaya raya, kaya raya. Maka oleh sebab itu ya ibadallah, barang siapa yang ingin membantu dakwah, yang dakwah ini semuanya untuk Allah, tidak kita mengambil uang-uang untuk diri kita pribadi, hanya sekedar bisa berjalan dakwah ini, maka dipersilahkan bagi yang ingin membantu dakwah dengan pemikiran, dengan membantu mengajar, dan dengan membantu dengan nomor-nomor kosong-kosong yang dikirim melalui apa saja dari bantuan-bantuan, maka dipersilahkan dan semuanya akan dibalas oleh Allah. Wa ma anfaqtu min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Maka Allah telah berfirman, apa saja, berapa saja yang kamu infakkan di jalan Allah, maka pasti Allah akan membalasnya berlipat-lipat. Wa huwa khairur raziqin. Dan Allah mengklaim atas dirinya, Dia adalah sebaik-baiknya pembalas kebaikan. Maka berapapun dari uang yang kita berikan untuk dakwah, atau keringat yang kita luluhkan, atau tenaga yang kita kuras, atau pemikiran, ide-ide, pengajaran yang semalam suntuk kita begadang untuk mengajar dan membimbing umat-umat ini, maka itu semuanya akan diganti oleh Allah dengan kebaikan dunia, dengan jaya raya kita di dunia, dan di hari akhirat dengan masuk surga. Fastaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanakallahumma